Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS yang diberikan oleh Bapak tadi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang zakat? Dan jika seorang petani mendapatkan 1000 kg beras, lalu berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Menggunakan sawah tada hujan, berapa zakatnya? Jika menggunakan sawah irigasi, berapa zakatnya? Untuk pengertian zakat, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau fakir miskin dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Sedangkan menurut bahasa, zakat artinya tumbuh atau suci atau berkah. Yang dimaksud dari suci adalah zakat yang dapat mensucikan atau membersihkan harta muzaki yang berzakat dan hak-hak mustahi atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan sombong. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ingat, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk pembagian petani tadi, untuk pembagian sawah tada hujan yaitu 10% dikurangi 1000 kg beras, jadi hasilnya 100 kg. Dan untuk pembagian irigasi sawah yaitu 5% dikurangi 1000 kg beras sama dengan 50 kg. Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum zakat waris dibagikan? Kemudian, jika seseorang suami meninggal, lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta, dia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Berapa pembagian harta warisan masing-masing? Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum zakat waris dibagikan? Dalam Islam, bila ada seseorang muslim yang meninggal dunia dan memiliki harta yang ditinggalkan atau tirkah, ada kewajiban sebelum melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Tirkah sendiri secara bahasa berarti meninggalkan atau peninggalan, diambil dari kata taraka. Sedang dalam bahasa ilmu al-faraid, tirkah sendiri mempunyai makna sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa harta atau hak. Syekh Abdul Fattah bin Husain dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu'atu Ar-Riwayah menjelaskan, ada 5 kewajiban sebelum hak yang berkaitan dengan tirkah. Yang pertama yaitu kewajiban pemilik harta. Contoh kewajiban ini adalah zakat, kafarat, dan gadai. Jadi apabila terdapat mayit meninggal dunia dan ternyata ia memiliki zakat, kafarat, dan gadai misalnya, maka tirkah atau harta peninggalannya harus digunakan untuk kepentingan yang pertama ini. Kedua, biaya perawatan mayit seperlunya. Sebelum warisan harta si mayit atau harta milik si mayit harus digunakan untuk biaya perawatan mayit, seperti biaya untuk memandikannya, untuk mengkafani, hingga menguburkannya. Seperlunya saja, tidak usah terlalu boros dan pelit. Akan tetapi, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hak nomor 2 tadi lebih utama daripada hak nomor 1. Yang ketiga, hutang-hutang milik mayit. Setelah kedua hal di atas, bila yang wafat masih memiliki hutang, maka harta peninggalannya atau tirkah harus digunakan untuk membayar hutang-hutang si mayit. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang mukmin tergantung pada hutangnya.
hingga hutang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang keempat, melaksanakan wasiat. Apabila sebelum mayit meninggal dunia telah mewasiatkan sesuatu yang berkaitan dengan hartanya atau tirakah, maka wasiatnya harus didahulukan sebelum membagi warisan. Untuk pembahasan wasiat sendiri ada pembahasan lebih spesifik dalam tulisan lain. Yang jelas, maksimal harta yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 bagian dari hartanya. Kelima yaitu warisan itu sendiri. Setelah 4 hak tersebut dipenuhi, maka kemudian harta si mayit dibagi kepada ahli waris sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu faraid yang telah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan ini tidak bisa langsung membagi harta waris atau tirkah, tapi ada kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Untuk soal yang berikutnya mengenai pembagian harta masing-masing, untuk anak laki-laki atau asobah binafsi, anak perempuan atau asobah bil khair, yaitu pembagiannya untuk istri 1/8 dikali 100 juta sama dengan 12.500.000 rupiah, itu untuk istri. Dan untuk bagian anak laki-laki 2 bagian yang yaitu sama dengan 58.333.000 rupiah, itu untuk anak laki-laki yang tadi 2 bagian. Untuk anak perempuan mendapatkan 29.166.000 rupiah. Jadi totalnya sama dengan 100 juta. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang akhlak, baik akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada alam semesta. Risalah Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi, sehingga manusia menjadi manusia yang terpuji dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah. Akhlak mulia adalah akhlak yang berada di jalur Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesadaran akan akhlak adalah kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri atau hablu binafsi, hingga manusia melihat atau merasakan baik buruknya sikap yang ia perbuat. Di sanalah manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, padahal dia bisa melakukannya. Sebagai seorang muslim yang ideal ialah harus memiliki hubungan baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terwujud dalam akidah dan ibadahnya yang lurus dan baik, sekaligus juga berhubungan baik secara horizontal kepada sesama manusia yang tercermin dalam akhlaknya yang mulia. Dengan demikian perbuatan seorang muslim diwajibkan berdasar syariat Islam, terutama dalam lingkungan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, kerabat, tetangga, dan lingkungan kemasyarakatan bahkan bernegara. Manusia sebagai makhluk khalifah di muka bumi memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam atau melestarikan bumi, dunia sebagai tempat makhluk hidup dengan seisinya, dan sesama makhluk Allah yang selalu memuji asmanya, merusak alam berarti secara tidak langsung merusak kehidupan manusia, karena kehidupan manusia sangat bergantung terhadap alam. Akhlak kepada alam berarti tingkah laku kita kepada lingkungan sekitar. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai,
dan lain sebagainya. Bahkan secara lebih luas, akhlak kepada alam berarti bagaimana cara kita berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang takwa? Takwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Seorang muslim belum bisa dikatakan sebagai seseorang yang takwa karena belum memenuhi kewajiban seperti menunaikan ibadah sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan apapun kecuali kerugian. Sepertinya sudah dijelaskan dalam salah satu surah Al-Qur'an berikut ini. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Lantas apa makna dari takwa itu tersendiri? Makna takwa tersendiri lebih bernuansa penghindaran dan pencegahan, sebab ketakutan tersebut akan menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan perbuatan dosa lagi. Karena adapun perintah untuk bertakwa yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an dalam salah satu surah Al-Qur'an berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Yang kelima, bagaimana hukumnya kenapa orang Islam wajib untuk menuntut ilmu? Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 83 yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah mereka menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa segala urusan yang ada di dunia itu diniatkan untuk ibadah. Tidak ada urusan di dunia, semuanya adalah urusan akhirat. Apapun amal yang kita pilih, pilihannya adalah ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah tekun menuntut ilmu. Islam akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam hingga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam salah satu hadis Ibnu Majah, menuntut ilmu hukumnya ada yang menyatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, sedangkan fardu kifayah adalah apabila salah satu seseorang telah menjalankan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kunci keberhasilan adalah dengan menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyuruh seluruh umat Islam untuk berjihad, untuk berperang di jalan perang. Jalan lain berjihad dapat dilakukan yaitu dengan menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya dibiarkan, melainkan diamalkan untuk sehari-hari. Konsep ilmu dalam Islam menjadi ilmu dan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan atau muslim atau ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala.